Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 15 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian firman-Nya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema kebenaran firman ini, yaitu minuman rohani. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau makanan rohani, pasti sudah kita mendengarnya. Seperti roti surgawi, manna surgawi, santapan rohani, dan lain-lain lagi saudara-saudara. Namun kalau dikatakan minuman rohani, ini adalah hal yang langka. Namun sapaan hari ini berbicara tentang minuman-minuman rohani. Apakah itu saudara-saudara yang dimaksud dengan minuman-minuman rohani? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca 1 Korintus 10 ayat ketiga, di dalamnya Paulus menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan roti surgawi bagi umat Israel selama perjalanan di padang gurun, yaitu manna. Namun bukan hanya manna yang dipersiapkan kepada bangsa Israel pada saat itu, termasuk juga minuman rohani serta segala kebutuhan mereka di dalam perjalanan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di Gunung Horeb, saudara-saudara, mereka tidak menemukan air. Di depan mereka hanya ada batu karang. Sementara mereka haus dan kelelahan, saudara-saudara. Tidak sedikit dari mereka yang bersungut-sungut dan menuntut Musa. Namun atas perintah Tuhan, Musa memukul batu karang, dan lihatlah, dari batu karang keluar air yang sedap dan memuaskan dahaga mereka. Itu bisa kita baca saudara-saudara dalam Keluaran 17 ayat ke-6 yang berkata, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, batu karang yang ditemukan leluhur bangsa Israel di Gunung Horeb adalah prototipe Yesus Kristus, yang adalah batu karang yang teguh, tetapi mengalirkan air kehidupan. Sebagaimana perkataan Yesus dengan perempuan Samaria, saudara-saudara, Yesus akan memberikan air kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 4 ayat ke-14 sangat jelas dikatakan, saudara-saudara, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, Yesuslah batu karang yang teguh tersebut, yang mengalirkan air kehidupan sebagai minuman-minuman rohani yang menyegarkan jiwa kita dan menjadikan kita sumber mata air kehidupan bagi orang lain. Barang siapa percaya kepada Yesus, daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat ke-38, saudara-saudara.
Begitu juga ketika Yesus memberikan jamuan malam terakhir bagi para murid, dia membagi-bagikan roti dan anggur. Roti adalah tubuhnya yang diserahkan sebagai korban persembahan untuk kurban penghapusan dosa bagi setiap orang. Dan anggur adalah darahnya yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus setiap orang dari dosa dan kematian. Dalam perjamuan kudus, saudara-saudara, kita meminum minuman rohani di sana sebagai penghapusan dosa kita. Inilah kelebihan orang beriman. Selain makanan rohani, kita juga diberikan minuman-minuman rohani di dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, baiklah jika kita makan dan minum, kita juga ingat bahwa ada hal yang utama dalam diri orang percaya, yaitu makanan rohani dan minuman rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal di dalam diri Yesus Kristus. Air yang menyegarkan, yang keluar di tanah yang panas dan kering, adalah lambang kasih karunia Allah yang hanya Kristus saja yang bisa memberikan. Dan sebagai air hidup yang akan menyucikan, menyegarkan, dan menguatkan jiwa setiap orang yang menerima. Setiap orang yang di dalamnya Kristus tinggal memiliki mata air kasih karunia dan kekuatan yang tidak pernah gagal. Karena itu, saudara-saudara, minuman rohani dari batu karang merupakan diri Yesus Kristus untuk memberikan kelegaan bagi kita manusia berdosa. Oleh sebab itu, biarlah melalui sapaan ini kita selalu hidup di dalam Yesus Kristus, agar bagaimanapun teriknya dunia ini hendak menindas menekan kita, kita akan selalu merasakan kedahagaan di dalam hidup ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajar kami Tuhan dan mengajak kami untuk tetap hidup di dalam Yesus, karena Yesus adalah minuman rohani kami. Bapa di surga, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan mereka mendapatkan kelegaan. Izinkan Tuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba mengadu, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu peduli akan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, itu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati mereka Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, itu juga usaha. Ketika yang ada yang sakit, mari Kau sembuhkan. Sebagaimana Tuhan anak dari Manalo Boru Tugatoro yang bernama Nopre di malam kecelakaan, dalam proses operasi, mari Kau campur tangan sehingga proses operasi bisa berjalan dengan baik. Nopre juga mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku dimanapun mereka berada. Kau berikan kesembuhan Tuhan Yesus, bagaimana itu Mama Ella dan adikku Hermantono. Tidak terlepas juga Tuhan Desi dan Eki yang ada di Tangerang. Kau balut bungkus mereka dengan kuasa sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, hamba juga tidak henti-hentinya berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam.
Pagari mereka dengan kuasa. Berikan mereka Tuhan hikmat dan bijaksana, sehingga hidup mereka selalu hanya memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.